Pesan-pesannya untuk saat ini kan saya emang belum buka, saudara-saudara saya itu ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan. Pesannya ya jaga anak-anak dari pendidikannya biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak. Iya mah pokoknya anak-anak itu udah tanggung jawab apa semuanya kayak gitu. Katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan gitu. Bener nggak Pak? Bener, itu hadis Nabi kayak gitu. Kepergian komedian Empok Alpa sungguh menyisakan kabut duka yang begitu perih terasa. Bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga masyarakat luas yang menghabiskan hari-hari dengan lelucon almarhumah yang khas dan membekas. Dan baru-baru ini, air mata masyarakat luas lagi-lagi harus mengalir deras. Pasalnya, telah beredar di media sosial secari kertas berisi pesan terakhir almarhumah Empok Alpa kepada keluarga, sahabat, serta para penggemar. Ya, diukir menggunakan tulisan tangannya sendiri, almarhumah pun berpesan agar tidak meratapi kepulungannya terlalu lama. Karena bagaimanapun, hidup harus terus berjalan. Meski ada atau tidak kehadirannya di dunia. Lantas mungkinkah perihnya luka justru membuat sang suami belum mengetahui isi surat tersebut? Pesan-pesannya untuk saat ini kan saya emang belum buka, saudara-saudara saya itu ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok atau beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahu kan 2 hari ini kan saya ini baru ini nih saya ini gitu agak semangat gitu hari-hari saya kan, saya belum sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan mempo dari kita baru nikah tuh, kasur masih saya simpan, lemari saya yang bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu, jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu, jadi hal kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu, saya tutup kayak gitu. Ya bismillah aja lah, intinya kita sama-sama berdoa buat Nina atau Mbak Alpa ini ya diberikan surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja. Rumah kita doakan diberikan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh menyayat hati pesan terakhir yang dibagikan almarhumah Empok Alpa. Apalagi sang suami ternyata belum mengetahuinya lantaran masih tak kuasa untuk mendengarkan itu secara langsung. Dan ketika ditemui awak media, Aji Darmaji, selaku suami dari almarhumah Empok Alpa, justru berbagi cerita lain yang tak kalah menyesakkan dada. Di mana ia bercerita bahwa almarhumah wanita bernama asli Nina Carolina itu sempat mengucap keinginan untuk berpulang di hari Jumat. Lantas, seperti apakah cerita Aji Darmaji terkait harapan almarhumah sang istri? Yang wasiat cuma itu aja kayak gitu. Dia pernah ngikut pengajian kayak gitu, Pak kalau kata Pak Ustadz hadis Nabi katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan gitu. Bener nggak Pak? Bener, itu hadis Nabi kayak gitu. Kalau kayak gitu Mama meninggal hari Jumat aja dong Pak, ya enak berarti, ya lebih gampang. Nah itu Allah ijabah doanya, mau meninggal di hari Jumat gitu jam 8 sekian kayak gitu. Ya banyak orang bilang kalau hari Jumat hari baik, Jumat berkah gitu ya. Mudah-mudahan ini hari yang baik buat Po Alpa. Dan gue udah sempat bilang juga sama anaknya Po Alpa kalau Mama udah gak sakit lagi, karena kalau di dunia Mama sakit, gue bilang kayak gitu. Kamu sehat-sehat ya, mudah-mudahan ini pertanda yang baik. Mudah-mudahan ketika Po berpulang di hari Jumat, hari yang baik dan meninggal yang baik. Husnul khotimah itu sih. Ya nggak bisa berkata apa-apa juga. Insya Allah kita mendoakan yang terbaik karena Po Alpa orang baik, terus juga meninggal di hari Jumat. Insya Allah husnul khotimah. Semua teman-teman keluarga pasti kehilangan banget, dan semoga kita
kita memberikan doa yang terbaik buat Po Alpa. Walau sejatinya ia belum membaca secara jelas apa yang tertulis dalam surat terakhir tersebut, Aji Darmaji pun tak mengelak bahwa almarhumah sang istri sudah pernah memberikan pesan langsung kepada dirinya. Begitu pula dengan Bresno, salah satu kerabat dekat Empok Alpa yang juga dititipkan pesan terakhir. Hebatnya, isi dari pesan yang dititipkan Empok Alpa kepada mereka pun sama. Bukan soal pemakamannya ataupun hal pribadi lainnya, tetapi yang dipesankan almarhumah hanya satu, terus memberikan yang terbaik kepada semua darah daging yang ia tinggalkan di dunia. Nggak ada, cuman anak-anak, titipan anak, jaga anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin kayak gitu. Itu secara lisan berarti ya? Iya, tulisan. Ada sih Mas, tapi mohon maaf banget nih Mas, karena waktu itu amanat banget ya buat waktu itu saya cuma sama Mbak Aji berdua ngomongnya adalah, tapi saya nggak bisa ngomong karena itu amanat Mas. Tapi tadi aku juga udah ngomong sama salah satu keluarganya bahwa ini udah aku sampaikan gitu aja sih. Mohon maaf nggak bisa ngomong karena itu benar-benar amanat banget kan. Ya intinya sih lebih buat ke depan si anaknya ini aja sih. Gitu. Maksudnya kayak amanah untuk anak-anaknya gitu. Iya, gitu. Pesannya ya jaga anak-anak dari pendidikannya, biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak. Iya mah, pokoknya anak-anak itu udah tanggung jawab apa semuanya kayak gitu. Jangan lupa susu si kembar, dia itu ingat kembar susunya jangan sampai kehabisan, kata dia kan. Dia kan tahu si kembar susunya kuat nih. Kadang-kadang kan kita beli sekardus tuh seminggu udah habis. Kayak gitu dia tahu. Jadi itu bener-bener ini nama dia selalu ingatnya anak gitu kan, mau meninggal tuh ngomonginnya anak. Pak, anak-anak pendidikannya harus bener-bener tinggi, jangan sampai kayak kita kan udah ngalamin asam garamnya nih. Pahit susahnya Pak, dari nol kita berumah tangga kata dia gitu. Pelan ngomong gitu kan, ngomongnya satu-satu. Mau makan ya? Ya gitu doang gitu. Iya gitu. Cuman ntar kita pakai air apa gitu, pakai air kuah sayur gitu, ntar kita suapin kayak gitu. Obat juga udah saya gerusin tuh. Karena takut keselakan karena napasnya kan udah selalu bilang Pak, ini udah di sini, napasnya udah di sini gitu. Saya lihat udah dingin. Malam-malam tuh ini udah dingin, badan ini udah dingin. Nah, jam habis sholat subuh kan saya sholat subuh, Pak sini Pak, apa gitu manggil. Di sini suruh tidur di sampingnya. Bilang mah nggak muat ini, kayak gitu udah di sini aja, usap-usap aja ya, udah usap-usap, melukin aja tuh. Karena kan Po tidurnya tuh udah duduk gitu, ntar begini salah, dia melukin aja, kayak giniin aja. Mah ikutin ya, sambil baca sholawat gitu kan. Akan tetapi, almarhumah Empok Alpa ternyata masih memiliki impian yang belum sempat tersampaikan hingga dirinya menutup mata untuk selama-lamanya. Hal itu diungkapkan pula oleh Aji Darmaji sang suami, di mana ia menjelaskan bahwa masih ada 2 impian besar yang belum sempat direalisasikan oleh almarhumah Empok Alpa. Lantas, seperti apakah penjelasan Aji Darmaji terkait 2 impian Empok Alpa yang belum tersampaikan itu? Impian Empok gini, waktu saya umroh di 2021, dia tuh doa di depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali di sini sama keluarga dan anak-anak. Jadi kan waktu itu saya berdua aja tuh sama Empok, dia berdoa kayak gitu. Niatnya dia tuh baik gitu, jadi mau ajak anak-anak nih berangkat umroh bareng-bareng gitu sekeluarga kayak gitu. Nah hal itu mau dilakuin, cuma kan Empoknya lagi kurang sehat kan. Udah begitu kan si Rapa-Rapi ini kan belum bisa jalan. Dia bilang nanti aja insya Allah kita ada rezeki Rapa-Rapi udah bisa jalan, kita berangkat kayak gitu. Yang penting kamu sehat dulu gitu. Dan juga kan Rapa-Rapi kan si Petong nih mau ulang tahun nih bulan September. Kalau kata kan tiap tahun kan Petong dirayain walaupun kecil-kecilan ya, doa-doa bareng apa. Bulan September si Rapa-Rapi si kembar nih bulan Oktober. Jadi katanya mah si Petong sama si kembar gabung aja ulang tahunnya, kita jalan-jalan ke Anyer, ajak anak yatim sewain bis kata dia gitu. Sewain bis, ajak anak yatim tuh katanya gitu, kita sewain bis sama keluarga, saudara, yuk kita berangkat ke Anyer kayak gitu. Ntar kalau mama sehat
kita berangkat, bismillah, kata dia gitu. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, ada rezekinya, kita berangkat, kayak gitu. Tetap berangkat ya, Om? Insya Allah, kayak gitu. Ya mudah-mudahan hal itu bisa saya lakuin gitu, niat baiknya Mpok kan. Selain itu, ketika ditemui pasca menggelar tahlilan malam ketiga kemarin, pihak keluarga dan kerabat dekat juga menjelaskan tentang firasat-firasat buruk sebelum Empok Alpa harus pergi meninggalkan mereka semua. Seperti apa yang dialami sang suami contohnya? Ya, di saat-saat terakhir bersama, Aji Darmaji mengaku sempat memimpikan sang istri harus pergi meninggalkannya di dunia. Sebuah firasat harus terjadi, walau sempat ia kesampingkan di dalam hati. Firasat itu sih nggak ada ya. Cuman kalau mimpi Mpok meninggal, waktu Mpok di rumah sakit itu saya mimpi kayak gitu. Tapi saya baik sangka, mudah-mudahan ini Mpok berumur panjang kayak gitu. Karena kan mimpinya meninggal, sebaliknya saya balikin kayak gitu. Ternyata mimpi saya kayak kenyataan jadi dezapu gitu. Ini kayak yang dimimpi Mpok meninggal dengan senyum. Cuman meninggal cuman kita peluknya Pak, ini udah nggak kuat kan, dituntut sama suster yang nggak kuat, dicopot sendiri. Pak nggak kuat, saya peluk, ikutin sama. Cuman sampai asa la ilaha illallah, cuma sampai Allah, apa langsung merem, mingkem. Udah, gitu doang, gampang. Mimpinya itu disampaikan ke Enggak, saya nggak berani, takut alam bangun kan kepikiran gitu. Malam mau meninggal tuh, saya duduk tuh di bangku, udah sakit, dia gini ngeliat. Ntar saya liatin dia begini gitu. Ntar saya lihat, tadi liatin lagi, saya balik lagi, saya lihat tadi dia balik lagi gitu. Jadi nggak mau tatapan. Untuk firasat sih pasti udah ada Mas, karena kan sebelumnya kan udah dibawa dari rumah sakit dari Malaysia langsung ada ke rumah sakit sini yang di daerah Blok M itu. Nah habis itu pulang baru dibawa lagi ke yang daerah Selipi ya, Mas, itu pasti udah ada lah Mas. Jadi kita ya doa yang terbaik aja, karena mau kayak gimana kayak gitu ya. Kita sekeluarga ya bismillah berusaha untuk ikhlas, semoga Mpok di surga ya, udah nggak sakit lagi dia. Kita bisa hidup lebih ke depannya lagi gitu aja. Terlepas dari pesan serta tenangan yang nampaknya tidak akan pernah terhapuskan dari hati, tidak dapat dipungkiri pula bahwa kabar kepulangan almarhumah Empok Alpa masih menyisakan luka yang teramat perih. Buktinya, sang suami saja masih belum sampai hati untuk memasuki ruang kamar tempat mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Begitu pula dengan para buah hati, sang putri contohnya, hingga kini ia masih sering kali hilang kesadaran tiap kali ingatan tentang sang ibunda berkelana di kepala. Begitu pula anak kembar almarhumah yang masih berusia belia. Lantas, seperti apakah penjelasan Aji Darmaji soal kondisi mental keluarga sekarang ini? Anak-anak si kembar lagi kurang sehat. Dari awal Mpok meninggal kan tuh malamnya kan emang panas kayak gitu. Dan kemarin si Ade juga nih, si Rapa masuk IGD di rumah sakit. Pulang tuh akhirnya kan malam kan. Nah sekarang nih abangnya yang kayak adenya itu lagi diiniin, lagi coba diobatin kan kayak gitu. Udah coba ngubungin dokter, coba obatin obat yang sama nggak apa-apa. Tadi kan libur tuh kayak gitu. Malam pertama tuh nangis aja tuh kan, gelisah tuh. Akhirnya dipelukin baju almarhum, tidur pulas kayak gitu. Namanya belum 40 hari ya, mungkin anak yang belum punya dosa, mungkin dia ngeliat dengan jelas sekali ya mamanya tuh kayak seperti apa kayak gitu. Sampai saat ini malam ini juga dia untuk mengenang mamanya, dia coba pakai baju mamanya tuh. Biasa pakai di baju mamanya tuh buat ngaji, dipakai sama dia malam ini. Itu barusan pingsan, sampai sekarang masih dalam kamar aja, masih pingsan-pingsanan karena memorinya juga deket sama mamanya ya. Jadi buat misalnya untuk ngilangin itu nggak semudah itu kayak gitu, masih tetap ingat mamanya kayak gitu. Biasa kalau ini manja kan, mamanya itu dia pelukan kan, namanya anak cewek kan. Kalau bapaknya kan susah untuk itu kayak gitu. Semoga yang ditinggalkan keluarganya sabar, Pak Haji sabar, anak-anak yang baru lahir juga kesian anak-anaknya. Semoga Pak Haji bisa tegar, sabar, dan Pak Alpa masuk surga. Amin. Makasih. Tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan untuk saat ini ya saya pribadi pun berkurang kan kayak gitu, masih belum ketelan gitu rasanya tuh. Mpok ini masih ada gitu untuk saya, tapi memang Mpok itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Pokoknya selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya bengong malah kepikiran Mpok. Harus ada teman saya juga buat ngobrol biar agak-agak ini
Saya pribadi pun ya sebagai ayahnya tuh nggak masuk ke kamar itu, nggak, karena banyak kenangan juga di situ sama Mpok. Semua kan tiap hari tuh aktivitas ya sama hari-hari emang Mpok. Satu yang saya paling kangenin tuh kalau pagi ada yang bangunin gitu, mau berangkat kerja ada yang bangunin, Pak, Mama udah masak nasi goreng tuh di meja ya, Mama pamit ya, cium tangan kayak gitu udah. Ya alhamdulillah Bang Haji ya gimana ya dia masih shock dan dia belum berani naik ke atas karena masih banyak memori gitu, tadi dia bilang juga masih banyak memori ya, karena kan kayak mana ya kita tempat base camp kita, kalau yang di rumah yang di sini base camp kita emang di atas kayak gitu. Derasnya air mata yang jatuh membasahi pipi jutaan masyarakat tentu tidak dapat dilepaskan dari sosok almarhumah Mpok Alpa semasa hidupnya. Seperti diketahui, almarhumah Mpok Alpa dikenal sebagai sosok baik hati dan ringan menjulurkan tangan bantuan bagi siapapun yang membutuhkan. Baik orang-orang yang dikenal maupun yang tidak, semua ia bantu bila berkesempatan. Sontak saja, satu persatu kebaikan Mpok Alpa pun mulai muncul ke permukaan. Salah satunya, almarhumah Mpok Alpa ternyata sempat menyumbangkan 1 buah mobil ambulans untuk masjid di sekitar kediamannya. Ini adalah ambulan yang merupakan pemberian dari almarhumah semasa hidupnya, tepatnya 10 September 2021. Dari kami sebagai Jamaah Masjid Al-Anwar dan lingkungan Kampung Setu tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pemberian almarhumah sudah banyak manfaatnya, terutama bagi orang-orang yang terkena musibah meninggal dunia. Ini sudah banyak mengambil manfaat dari ini. Harapan kami semoga almarhumah dengan pemberian yang berupa ambulan ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk almarhumah. Dan kami sebagai Jamaah Masjid Al-Anwar tentu sangat merasa kehilangan atas kepergian beliau. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, apa itu orang baik banget, insya Allah kita semuanya ngeliat, kita semuanya jadi saksi ya. Banyak yang bantuin proses penguburan. Aku minta doanya buat semua teman-temannya. Makasih, kita doain yang baik-baik buat Alpa. Insya Allah semua karya-karyanya kita kenang terus ya, makasih ya. Iya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.